Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Hanif di channel YouTube Hanif dan Randy Show. Semua udah ngeliat sebelah kiri kita ada siapa? Suatu kehormatan bisa mendatangkan Direktur Teknik Tim Nasional Indonesia Indra Syafri. Coach, apa kabar Coach? Alhamdulillah, saya makin seger aja nih kan. Ini bukan direktur teknik, head coach. Gimana nih? Alhamdulillah nih. Nih teman-teman nih, untuk mendapat schedule coach ini Wah, susahnya minta ampun karena poin lagi. Ya, tapi benar. Karena posisi Coach Indra yang baru, jadi mungkin juga kita bisa minta jelaskan juga Coach Indra bebannya mungkin seperti apa, beban seperti apa. Karena pasti beda sama pelatih ya. Nah, Coach Indra, sekarang kan Coach kan sebagai posisi bukan pelatih. Siap. Sudah jadi direktur timnas, direktur teknik ya Coach. Teknik timnas. Itu yang membedakan posisi dirtek dengan pelatih itu apa Coach? Pelatih hanya bertanggung jawab bagaimana membangun tim. Oke. Dan itu tergantung kita diberi tanggung jawab. Oke, lengkap apa ya? Kalau saya lihat itu benar-benar kompleks banget ya Coach ya. Ya, di semua federasi di dunia itu dapurnya federasi. Dia yang mengolah tentang kebijakan teknis dari federasi untuk berkembangnya sepak bola di seluruh dunia di negara tertentu ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau saya lihat tugas dari seorang direktur teknik dan pelatih itu lebih berat karena dia mencakup semuanya Coach. Iya, lebih berat tapi lebih stres pelatih timnas. Lebih stres tekanan banyak Coach. Kalau banyaknya pekerjaan direktur teknik iya. Tapi kalau stresnya lebih stres jadi pelatih timnas. Karena banyak pelatih online Coach. Pelatih online. Hanya banyak pelatih online. Iya, tapi kalau Coach Indra nih lebih nyaman jadi apa? Jadi pelatih atau direktur teknik? Nyaman di semua tempat. Mau dimanapun ya, karena hampir semua orang lah mana bisa melawan takdir ya kan. Nah, walaupun punya basic kepelatihan dari usia 16, 17, 18, 19, terakhir 23 ya, senior yang belum nih, doain aja betul datang ini ya kan. Jadi modal itu sebenarnya menjadi modal untuk bisa bekerja di direktur teknik. Samping pengalaman datang ke daerah-daerah yang disukai dulu, memang di mana kantong-kantong potensi, terus juga infrastruktur dan sebagainya. Terus yang terakhir bisa mengukur sepak bola Indonesia itu dibandingkan negara-negara di Eropa gimana. Kita juga pernah main dengan tim yang pernah kita lawan, yaitu kualitasnya ya Eropa, Amerika Latin, Asia. Di situ bisa mengukur. Dari ukuran itu apa yang harus kita Oke. Itu modalnya nih. Iya. Awalnya dari situ berarti ya. Akhirnya bisa ini. Jadi terus kalau Coach sebagai direktur teknik, visi misi dari Coach ini sendiri apa? Visi misi ketua umum yang Coach terjemahkan. Jadi direktur teknik tidak boleh punya visi misi sendiri. Jadi tapi apa yang menjadi visi misi dari ketua umum PSSI selama 4 tahun, itulah yang harus diterjemahkan oleh semua departemen. Departemen teknik, apa planningnya? Departemen bisnis, apa planningnya? Kesekjenan, apa planningnya? Ketiga-tiga itu harus berjalan dengan baik dan selaras untuk menjalankan visi misi. Di mana dimulai dari struktur untuk mensupport visi misi itu. Setelah struktur terbentuk, baru kita cari tuh siapa yang mengisi struktur itu. Ya beda-beda tipis menyusun pemain lah. Ya, bedanya ini apa? Kalau salah menyusun,
Berantakan ya. Bisa. Visi misi pemain yang sepak bola cetak gol, ya kan? Nah, kalau dia kiper mau jadi striker, apa ya tuh? Ya kan? Atau dia pemain menjadi supporter gitu. Duduk di bench dia teriak gitu. Tapi kalau tanggapan coach sebagai mantan pelatih, masih pelatih loh. Ini udah berdoa dia supaya nggak pelatih. Ya kan? Umum coach ya. Iya, kan kamu mau jadi ketua umum coach. Jangan dulu. Jangan, tapi suatu saat nanti ya. Ya, janganlah. Ini pertanyaan yang menjebak. Tidak boleh dulu. Pertanyaan menjebak, ya kan? Oke. Kalau tanggapan coach dengan pemain-pemain yang berkarir di luar negeri itu gimana coach? Ya, sekarang banyak contohnya nih, IG kan ada di luar negeri, Witan juga kemarin baru debut. Gimana tanggapan? Ya sebenarnya mau berkompetisi dimanapun ya sama saja, tapi ya tentu kita harus jujur, kompetisi di negara-negara Eropa tentu kualitasnya lebih baik kalau dibandingkan dengan negara kita. Oleh sebab itu konteksnya ya mungkin di sana ya fasilitas, manajemen klubnya ya, dan juga tentu kesinambungan kompetisinya, kualitas kompetisinya tentu lebih baik ya. Oke, sekarang udah mulai ya mereka ya? Nah, mereka udah mulai. Jadi kalau memang nggak bisa main di Eropa juga, jangan juga khawatir, bisa main ya di level yang di bawah itu, Asia atau ya di Indonesia. Dan kelamaan kan kompetisi kita juga makin lama makin bagus. Terus tapi kalau saya lihat, kalau saya mendapat coach, kayak misalnya mereka sudah berhasil berkarir di luar negeri, tapi tidak memiliki jam terbang yang kita harapkan gitu. Artinya misalnya ya mungkin seperti itu dibanding kalau misalnya dia main di Indonesia mungkin itu yang harus dihitung oleh kalau memilih klub di Eropa. Jadi pertimbangan kita harus jadi pertimbangan karena jam bermain itu sangat menentukan, penting ya sangat penting. Oleh sebab itu pemilihan klub juga harus hati-hati, ya kan? Jangan misalnya pemain dari Asia mau main di Barcelona sampai kiamat pun tidak akan main-main dia tuh, ya kan? Ya, jadi carilah tim-tim yang benar, ya minimal dalam proses awal bisa main 30 menit, 40 menit, ya kan? Tapi proses tetap dilalui. Ya, jadi, jangan berharap juga kan banyak nih para penonton atau supporter yang menginginkan pemain Indonesia begitu dia masuk ke tim-tim di Eropa langsung main, langsung pemain utama. Prosesnya pasti ya. Betul Randy. Kayak quote-nya itu tuh kata-katanya seseorang itu percaya proses. Setelah dia teman dengan coach. Kalau dulu mana tahu dia. Kan kata-kata itu coach dari siapa coach? Iya dari coach lah. Dia dituju milih antara coach sama saya. Iya. Iya. Itu mungkin terakhir ya. Soalnya agak sensitif itu. Coach, saya penasaran kalau berbicara soal yang luar negeri. Kompetisi mereka tadi kita berbicara, mereka udah berlanjut, fasilitas juga udah oke segala macam. Otomatis kesiapan mereka, apalagi kita akan menghadapi Piala Dunia U20 2021. Nah, melihat itu, terus kita berkaca dengan negara kita juga. Apakah menurut coach itu kita siap untuk menghadapi Piala Dunia tersebut, untuk siap bersaing, mencapai target? Ini pertanyaan bagus banget, ya kan? Jadi gini. Ya, selama ini coach sebenarnya orang yang anti naturalisasi, karena memang potensi kayak Hanif, kayak Randy kan pemain keren-keren semua, kan? Tapi dalam konteks World Cup ini beda. Ini yang bersaing ini bukan Asia Tenggara, ini dunia, ya kan? Oleh sebab itu juga jangan hanya ingin melihatkan ke dunia, ini loh hasil pembinaan sepak bola Indonesia lolos ke World Cup walaupun tuan rumah ya. Ini loh pemain-pemain kami. Jadi nggak cukup hanya nggak akan mampu. Bukan merendahkan arti pemain yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu ya makanya kita menginginkan secepatnya tim nasional U19 itu dibentuk perangkat timnya yang nanti kita evaluasi di Uzbekistan. Oke, jadi posisi mana sih
yang betul-betul nanti bisa kita tambah pemain yang benar-benar kualitas, yang masih muda. Mungkin untuk saat ini kita relakan untuk ada naturalisasi. Oh, untuk tapi dengan syarat setelah kita bentuk rangka tim dan itu memang diukur oleh tim pelatih nanti, kita butuh tambahan amunisi. Nah, ini perlu dipikirkan. Masih dipikirkan belum untuk pasti bisa mereka kita cari pemain-pemain di luar, anak-anak yang ada sekarang ada di tim sekarang. Itu kan untuk menjelang turnamen Piala Dunia, apakah ya, mungkin kan ada di pertengahannya ada di Uzbekistan yang jelas. Ya di Uzbekistan tuh jadinya diundur kamu, Coach? Yang diundur U16, yang U19 masih on schedule. Apa, September ya? September Oktober. Itu apakah memungkinkan setelah dari turnamen Piala Dunia itu akan masih tetap memakai jasa dari yang tadi bilang pemain? Ya, kalau dia ada di naturalisasi berarti kan dia akan jadi warga negara Indonesia. Maka dari dia selama dibutuhkan pasti. Kalau dia umur 19-20 di naturalisasi masih masuk akal lah ya, masih oke lah ya. Tapi kalau 35 terus kualitasnya di bawah Hanif ya cuma ya buat apa kan? Bagus kita besarin si Randy kan dibanding pakai jasa seperti itu. Iya. Ya, dia tidak menutup kemungkinan juga akan memakai jasa itu ya. Ya, dalam konteks World Cup ya. World Cup. Siap. Dalam konteks World Cup. Jadi itu salah satu cara tim nasional untuk bisa mencapai target. Apa ada lagi cara ya lain? Kan target memang sudah digaungkan kan. Bahwasanya harus lolos grup. Harus lolos. Itu target pertamanya sih. Jadi apa ada lagi Coach? Apa mungkin cara menurut Coach selain naturalisasi, cara-cara lain kira-kira apa ya, dibelahi? Program latihannya memang harus benar. Makanya kita minta Coach Shin segera membangun tim itu secepat mungkin dan datang ke Indonesia secepat. Jadi belum ada kesempatan belum. Sudah dalam waktu dekat siap. Coach, ini kan tim nasional juga banyak orang anak-anak yang pengen untuk masuk ke tim nasional. Kalau sebagai coach itu melihat mereka menilai mereka, apa penilaian pertama untuk coach untuk bisa mereka ini masuk ke tim nasional? Buat masuk di timnas. Hampir semua pelatih yang dia lihat itu pasti skill sepak bola. Pertama skill sepak bola. Kedua kemampuan taktikal dan kecerdasan sepak bola. Yang ketiga fisik bukan berarti tinggi ya, fisik secara keseluruhan ya. 4 mental. Empat-empatnya itu harus punya parameter ukuran tingkat nasional, pemain levelnya apa yang bisa masuk ke nasional. Jadi 4 itu yang dilihat. Fisik ya kita harus ukur fisik. Makanya kadang-kadang para pelatih banyak diprotes oleh para mungkin pelatih klub atau orang tua atau netizen, kenapa ini nak masuk, kenapa ini masuk, ya kan? Pelatih online ya. Jadi ya itu pasti semua pelatih akan pakai parameter yang 4 tadi. Yang 4 itu ya. Tapi yang paling utama itu skill coach menurut coach. Yang paling utama itu apa coach? Kalau coach kan Anda sudah tahu sekarang skill kita bagus, orang Eropa juga bagus, ya kan? Mungkin dia lebih bagus. Kalau coach yang lihat pertama itu mental. Kenapa itu penting? Karena ini dikuatkan oleh Profesor Agidi. Sukses tidak suksesnya seseorang ditentukan oleh skill hanya 20%. 80% mental dan spiritual. PH apa lagi jadi mental ya. Poin lagi. Kalau bicara mental, kita bicara karakter moral, karakter kinerja. Nah, selama ini kan karakter kinerja aja, harus jadi yang terbaik, jangan menyerah. Tapi karakter moralnya tidak ada. Attitude, bagaimana dia berhubungan dengan Tuhannya, kalau yang Islam bagaimana, yang Kristen bagaimana, ini lupa. Jadi itu tuh buat teman-teman semua itu adalah salah satu hal yang aspek-aspek basic ya
Ya, supaya kita bisa bersaing dengan Eropa. Biar dia lupa dengan Tuhannya, kita nggak lupa. Kita nggak lupa. Dia kalah dengan kita dengan itu gitu. Kalau skill coba sama. Fisik ya dia mungkin lebih bagus, rongga dada semua tinggi. Tapi spiritual. Ya semua kayak ya kan kalau hidung ya kayak Anissa Randy kan. Gitu.